Pemerintah mematangkan skema pembayaran utang dan pembiayaan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Hasilnya, utang WUS digerebek bersama dengan porsi masing-masing APBN dan Danantara. Seperti apa skemanya? Pembayaran utang dan pembiayaan WUS kembali dibicarakan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 5 November 2025 sore. Pembicaraan itu menindaklanjuti pernyataan Presiden bahwa pemerintah akan bertanggung jawab penuh atas kewajiban utang proyek WUS. Ada Pak Menko Infra, ada Menko Perekonomian yang involved, ada tim dari Menkeu, dari kami. Jadi ini adalah suatu kerjasama lintas kementerian dan Kementerian Perhubungan juga, mohon maaf. Jadi memang ini lintas dan arahan dan juga kerjasama dari kita semua memang sangat dibutuhkan dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Rosan menyebut porsi urusan prasarana akan diselesaikan oleh pemerintah, sedangkan keberlangsungan operasional WUS diserahkan ke BUMN. Atas putusan ini, opini menarik diungkap oleh ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Menurut dia, Danantara tidak dapat menangani utang proyek WUS seorang diri. Meski memiliki aset besar dan menerima dividen dari BUMN, Danantara tetap memikul mandat penugasan termasuk restrukturisasi perusahaan bermasalah tanpa tambahan penyertaan modal negara atau PMN. Wijayanto pun mengusulkan 3 opsi pembagian beban utang. Pertama, pemerintah menanggung utang yang dijamin negara sebesar 0,54 miliar dolar AS, sedangkan Danantara menanggung utang B2B sebesar 2,7 miliar dolar AS. Kedua, menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Pemerintah membiayai prasarana dan operator menanggung sarana. Dalam konteks WUS, perbandingan biaya prasarana dan sarana sekitar 80 berbanding 20, sehingga pemerintah menanggung 2,592 miliar dolar AS dan Danantara 0,648 miliar dolar AS. Opsi ketiga, pemerintah dan Danantara menanggung utang secara seimbang dengan komposisi 50 banding 50, dengan masing-masing sebesar 1,62 miliar dolar AS. Berdasarkan data terakhir, nilai awal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 6,07 miliar dolar AS atau 101,17 triliun rupiah dengan kurs Rp16.664 per dolar AS. Dari jumlah itu, 4,55 miliar dolar AS atau 75,82 triliun rupiah atau 75% dibiayai Bank Pembangunan Cina atau CBD. Sisanya berasal dari ekuitas pemegang saham sebesar 1,52 miliar dolar AS yang setara 25,33 triliun rupiah. Biaya itu di luar tambahan pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dolar AS yang setara dengan 20 triliun rupiah. Nilai tambahan ini disepakati pada Februari 2023. Pembengkakan terjadi karena kenaikan biaya nilai kontrak, rekayasa pengadaan dan konstruksi. Ada pula kenaikan biaya pembebasan lahan yang makin luas, naik 31% menjadi 7,6 juta hektar. Keterlambatan proyek ini juga berimbas pada kenaikan biaya, antara lain biaya konsultan, operasionalisasi ofisial, serta jasa operasi dan pemeliharaan. Ada pula tambahan biaya jaringan telekomunikasi khusus kereta api atau GSMR. Sahabat Kompas, sudah makin jelas dengan penyelesaian pembayaran utang WUS yang akhirnya ditanggung oleh APBN dan Danantara. Menurut kamu dari 3 opsi pembagian pembayaran utang, mana yang paling realistis?